Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Suharpiani, NIM 1931041079, kelas PJKRC angkatan 2019. Saya akan menjelaskan tentang tes standar dan tes buatan guru. Pada bagian yang pertama, yaitu tes standar. Tes yang disusun oleh satu tim ahli atau disusun oleh lembaga yang khusus menyelenggarakan secara profesional. Bagian selanjutnya, penggunaan tes standar. Yang pertama, memilih dan menempatkan siswa dalam kelas, program, sekolah khusus atau perguruan tinggi. Yang kedua, menentukan apakah siswa harus maju pada tingkat selanjutnya. Yang ketiga, mendiagnosa masalah belajar. Yang keempat, menentukan nilai jasa, prestasi, dan beasiswa. Yang kelima, menilai efektivitas dari program belajar. Yang keenam, penelitian tingkah laku. Selanjutnya, tipe-tipe tes standar. Pada bagian yang pertama yaitu tes akademik. Tes akademik terfokus pada pengetahuan dan kecakapan belajar di sekolah. Biasa juga berupa deretan prestasi, tes diagnosa, atau tes subjek khusus. Yang kedua, tes bakat. Tes bakat terfokus pada prestasi potensial yang maksimal yang dapat ditunjukkan oleh siswa dan dapat diukur bakat kecendiakawan secara umum. Bakat untuk belajar dengan baik di perguruan tinggi atau program latihan kejuaraan, bakat membaca, bakat dalam mesin, atau bakat memperkirakan sesuatu. Walaupun tes akademik dan tes bakat secara teori berbeda, hasil keduanya memiliki hubungan yang erat dalam tes akademik. Selanjutnya, interpretasi nilai dari tes standar. Bagian yang pertama, distribusi frekuensi. Daftar sejumlah orang yang memperoleh nilai dalam setiap batasan nilai dalam ujian. Informasi ini dapat ditunjukkan melalui sebuah grafik sederhana yang disebut histogram atau garis X yang menunjukkan jumlah nilai yang mungkin dan garis Y menunjukkan jumlah siswa yang mencapai setiap nilai. Bagian yang kedua yaitu rata-rata. Rata-rata adalah jumlah seluruh nilai dalam kelas dibagi dengan jumlah siswa. Nilai tengah adalah poin tengah dalam seperangkat nilai yang tersusun dalam tingkatan dari tertinggi ke terendah. Selanjutnya, standar definisi. Rata-rata perbedaan nilai siswa dengan nilai rata-rata. Besarnya standar definisi menunjukkan bahwa siswa mempunyai rentang nilai yang tinggi dalam tes. Kecilnya standar deviasi menunjukkan rentang nilai yang rendah dan besarnya nilai siswa dibanding dengan nilai rata-rata. Selanjutnya yaitu standar nilai, merupakan petunjuk seberapa jauh nilai setiap siswa di atas atau di bawah nilai rata-rata diukur oleh standar deviasi. Untuk mencari standar nilai Anda harus mengurangi nilai rata-rata dari awal siswa kemudian dibagi dengan standar penyimpangan. 3 standar biasanya adalah nilai Z, standar 9, dan kurva sepadan. Nilai Z mempunyai nilai rata-rata O dan standar deviasi 1. Standar 9 mempunyai rata-rata 5 dan standar deviasi 2. Kurva sepadan normal mempunyai rentang nilai mulai dari 1 sampai 99 dengan rata-rata 50 dan standar deviasi. Selanjutnya, persentil. Persentil kelas dengan nilai bawah yang diperoleh siswa. Tentang persentil berkisar antara 0 sampai 100. Yang selanjutnya tingkatan atau nilai sepadan. Rata-rata nilai dari semua siswa dalam contoh norma pada tingkat mutu. Tingkatan nilai sepadan secara umum didaftar atas nomor seperti 11,5
8,4, 9,6, 7,2, atau 3,5. Tingkatan nilai sepadan mudah untuk ditafsirkan dan dimengerti. Bagian selanjutnya yaitu keuntungan tes standar. Yang pertama, mempermudah dan membutuhkan sedikit waktu dari petunjuknya. Yang kedua, menyediakan situasi yang standar. Yang ketiga, menyediakan sebuah rekan tetap tentang perilaku selama tes tulis. Yang keempat, dapat digunakan untuk membandingkan siswa, sekolah, wilayah, negara bagian. Yang kelima, dapat digunakan oleh para pengambil kebijakan. Yang keenam, memiliki tingkat validitas yang tinggi. Bagian selanjutnya, kerugian tes standar, yaitu yang pertama, menimbulkan problematika. Yang kedua, rangi yang dapat diakses standarsis tes terbatas. Yang ketiga, kemampuan untuk mengidentifikasi siswa berkebutuhan khusus terabaikan. Yang keempat, hanya digunakan untuk menilai produk. Yang kelima, membuat siswa melakukan berbagai cara atau berbuat curang untuk mendapatkan hasil yang baik. Bagian selanjutnya yaitu cara membantu siswa dalam tes standar. Yang pertama, membuat siswa merasa nyaman dengan situasi tes. Yang kedua, menunjukkan pada siswa bagaimana cara melengkapi tes secara efisien. Yang ketiga, membantu siswa memahami bahwa nilai pada tes standar tidak akan membuat mereka malu. Bagian selanjutnya, tes buatan guru. Suatu tes yang tidak terlalu penting dipersoalkan validitas, reliabilitas, dan lazimnya disusun oleh guru tanpa bantuan para ahli di bidang tes. Kegunaan tes buatan guru, yaitu yang pertama, untuk menentukan seberapa baik siswa telah menguasai bahan pembelajaran yang diberikan dalam waktu tertentu. Yang kedua, untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai. Yang ketiga, untuk memperoleh suatu tes. Fungsi tes kegunaan guru, yaitu fungsi untuk kelas, fungsi untuk bimbingan, fungsi untuk administrasi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.